Yeah. Desa Ponggok, sebuah desa yang dikenal dengan potensi air yang begitu berlimpah. Desa ini mampu mewujudkan diri untuk menjadi sebuah desa dengan pendapatan asli daerah yang begitu besar. Berbagai potensi dikembangkannya dengan serius dan tentunya diatur oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang mendukung. Cuma ini ya Mas. Iya. Ya, saya Junedi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Tulanharjo, Kabupaten Klaten. Desa Ponggok ini secara geografis berada di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ponggok dulu tahun 2001 bisa dibilang daerah tertinggal atau daerah miskin. Dan masuk juga di Ponggok ini, kami memang berangkat dari daerah tertinggal. Memang kami secara potensi memiliki potensi sumber daya alam, khususnya air yang sangat berlimpah. Maka sesuai dengan visi misi desa, ingin menjadikan Desa Ponggok menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa. Tapi saat ini Desa Ponggok semenjak adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, yang mana komitmen dari pemerintah pusat mengenai tentang nawacita Pak Jokowi, yang mana membangun dari pinggiran. Ini desa-desa di seluruh Indonesia ini berlomba-lomba menggali potensi, berlomba-lomba membangun infrastruktur, dan berlomba-lomba mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Nah, kalau dulu yang namanya desa ketika mau membangun terkendalanya nggak ada biaya atau nggak ada anggaran. Nah, tapi saat ini dengan adanya dana desa ini, teman-teman di desa memiliki semangat baru, cita-cita baru, memiliki motivasi baru, di mana semua desa di seluruh Indonesia ini saat ini membangun desanya. Di mana apa yang kami miliki di Desa Ponggok ini ataupun potensi sumber daya alam yang ada ini kita optimalkan menjadi objek-objek wisata, dan juga di dalam sepanjang aliran air kami gunakan menjadi resto dan juga ada kolam-kolam ikan. Memang kami berangkat mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Ponggok ini mulai dari Umbul Ponggok. Yang mana Umbul Ponggok itu dulu adalah kolam peninggalan zaman penjajah, ya, yang mana kolam itu tidak terawat, ya, yang dipenuhi lumut. Akhirnya kami merevitalisasi Umbul Ponggok tahun 2010, ya, yang mana waktu itu kami menganggarkan hampir 100 juta untuk revitalisasi itu, untuk pembersihan, untuk penyediaan dasar dari kebutuhan dasar dari pariwisata seperti toilet, warung kuliner. Perkenalkan, nama saya Agus Santosa, tapi biasa dipanggil Mas Gondrong. Kalau di sini saya selaku marketing di Umbul Ponggok. Dan Umbul Ponggok ini sudah lama berdiri, tapi mulai booming mungkin sekitar tahun 2014-2015. Ini mulai dikelola oleh BUMDes tahun 2009. Kenapa Ponggok jadi booming? Karena Ponggok itu memang punya keunikan tersendiri. Jadi orang bisa berfoto underwater, orang bisa snorkeling tidak harus di laut, tetapi di sebuah air tawar yang resikonya tidak begitu besar, tidak begitu dalam, tetapi punya tingkat kejernihan yang tinggi. Kedua, juga teman-teman bisa berwisata, bisa bermain dengan ikan tanpa ada resiko arus ataupun ombak yang tinggi yang membahayakan bagi pengunjung. Umbul Ponggok ada beberapa fasilitas atau wahana di sini namanya. Jadi ada snorkeling biasa, bisa foto underwater yang banyak diminati. Kita juga bisa teman-teman scuba diving di sini. Kemudian ada juga wahana yang mungkin hanya ada satu-satunya di dunia, adalah wahana Umbul Ponggok Walker. Jadi kayak si walker tapi di air tawar. Ini tidak ada di tempat yang lain, bahkan di negara yang lain. Ini sesuatu yang unik. Dan kemudian ada juga namanya Ponggok Warrior sebagai arena ketangkasan dan juga tempat bermain untuk anak-anak maupun remaja untuk membuat sebuah teamwork ataupun sebuah kerjasama kelompok.
kan tahun 2013 Umbul Ponggo ini menjadi melejit ketika musim selfie dan adanya kamera underwater ya, yang mana ini percepatan yang menjadikan Ponggo tahun 2016 kemarin menjadi boom ya. Nah, inilah saat ini Ponggo menjadi tempat wisata yang mana kita mengembangkan dari potensi yang satu ke potensi yang lain ya, selalu ada perkembangan di setiap tahunnya. Kalau di Ponggo ini ada 4 mata air, dan 4 mata air ini sekarang baru kita kembangkan untuk menjadi tempat tujuan wisata ya. Yang mana saat ini Ponggo sudah mengarah ke pembangunan berkelanjutan, di mana kita menjaga lingkungan atau menjaga sungai, menjaga mata air ini untuk keberlanjutan bagi anak cucu kita. Jadi kami juga sudah mengarah ke ekowisata juga ya. Ini yang mana percepatan ini menjadikan Ponggo saat ini menjadi tujuan wisata dan tujuan studi banding bagi teman-teman di seluruh Indonesia, mungkin juga di Eropa dan juga di Asia Tenggara. Sebagai sebuah desa yang berdiri di atas lahan dengan berkah melimpah, Desa Ponggo perlu selalu meningkatkan kinerjanya untuk dapat memanfaatkan potensi yang sudah ada. Tak berhenti pada pengembangan umbul saja, namun ada pula sektor-sektor lain yang tak bisa dilupakan. Selain ada untuk snorkeling, diving, kami juga ada banyak kolam-kolam ikan yang ada di Ponggo ini. Yang mana kolam-kolam ikan yang ada di Ponggo ini memang kami untuk mengurangi sampah plastik atau buang sampah yang ada di sungai. Seperti halnya membangun kolam pemancingan. Sarana ini dibangun dengan tekad dan tujuan yang tentunya dapat bermanfaat, baik bagi para penggemar memancing, juga dapat digunakan untuk menjaga lingkungan agar tak menjadi tempat pembuangan sampah. Pada sektor yang lain, pemerintah desa pun turut menggandeng warga yang mau terlibat dalam pengembangan potensi desa. Kami di Ponggo ini juga mengembangkan di sektor pertanian, termasuk juga di gimana mempelajari perikanan dari mulai pembibitan sampai panen, dan juga sebagai wisata edukasi yang lain juga. Dalam hal ini, warga sebagai pengelola masing-masing UKM miliknya didukung penuh untuk melebarkan sepak terjang usahanya. Sebagai contoh adalah UKM budidaya bibit nila milik salah satu warga Desa Ponggo. Pemanfaatan sumber daya air yang berlimpah, juga lahan sungai yang mengalir deras, dijadikan kolam-kolam dengan bibit nila yang mampu dijual di luar. Budidaya nila merah ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan bagi warga. Biasanya, warga memiliki setidaknya 3 kolam yang berisi kurang lebih 3 kuintal benih nila merah. Sedikit demi sedikit tetapi pasti, benih nila yang dibudidaya diawali hanya dengan kuantitas kecil. Sesuai dengan arahan Pak Menteri Desa, yang mana desa harus memiliki one produk, menjadi produk unggulan Ponggo, untuk mengatasi bahwa kita tidak cuma menjual ikan itu dalam wujud ikan segar, tapi juga memberi pelatihan dan memberi modal kepada UMKM untuk memunculkan brand lokal ataupun produk lokal yang ada di desa ini dengan mengolah bahan dari ikan nila bisa untuk makanan ya. Dan ini pengembangannya dilakukan oleh ibu-ibu PKK, yang mana wisatawan yang ada datang ke Ponggo ini nanti akan mendapatkan produk dari ibu PKK ini. Saya selaku Ketua UKM Nila Murni bernama Ibu Sri Suhartini. Ini UKM Nila Murni wilayah Ponggo RW 2, dan kegiatannya adalah untuk pembuatan pastel ikan nila. Sedangkan anggotanya adalah kurang lebih 10 orang. Nah, hasil daripada pastel ini tiap-tiap harinya kurang lebih adalah 24 kilo. Nah, ini untuk permulaan atau dalam arti proses pembuatan pastel itu berasal dari
gandum, tepung terigu bersama ikan nila. Jadi daging itu bersama bumbu, terus kemudian setelah jadi adonan itu tiap-tiap adonan 1 kilo itu memperoleh pastel itu 1,5 kilo. Jadi setiap hari wow. Oh, tiap hari dulu 1 kilo adonan itu mendapatkan hasil kurang lebih hanya 20.000 rupiah. Terus kemudian hasil itu juga digunakan untuk kegiatan yang lain, misalnya untuk pemberian dana ketika warga-warga yang membutuhkan, dalam arti misalnya ada yang dana sosial sakit dan sebagainya. Kemudian pada waktu hari raya itu tiap-tiap anggota atau tiap-tiap warga anggota itu diberi untuk THR. Kalau ini modalnya mandiri pada waktu dulu, terus kemudian ditambah dari desa pada waktu dulu 5 juta untuk membuat tempat ini karena tempatnya panas begitu. Pendekatan strategi di Desa Ponggo ini di dalam membangun desa, yaitu salah satunya adalah tata ruang dan perencanaan, 2 adalah BUMDes sebagai penggerak di sektor real dan sektor keuangan, 3 SDM, dan 4 IT. Saat ini kami di desa juga harus bisa mengikuti perkembangan alih teknologi ini. Ponggo ini memang besar dari media sosial, karena kami kemarin Umbul Ponggo ataupun tempat wisata kami secara marketingnya kami memang menggunakan media sosial ya. Jadi memang tidak ada orang datang ke Ponggo ya. Saat ini kunjungan di Ponggo ini untuk wisata hampir 30.000 sampai 40.000 orang per bulan, dan ini mendapatkan pendapatan bagi desa kami yang cukup besar, rata-rata sekitar 600 sampai 700 juta. Dan juga di Ponggo ini saat ini sudah tidak ada pengangguran lagi, karena masyarakat kami sudah terserap di sektor-sektor pariwisata dan juga di badan usaha milik desa. Dari pendapatan atau pengelolaan APBD Desa Ponggo, kami tahun ini di dalam pengelolaannya mencapai 5,2 miliar, dan kami di pengelolaan badan usaha milik desa di BUMDes itu ada 9 unit usaha, dan pendapatan tahun 2018 kemarin mencapai 16,2 miliar juga ya. Jadi dari pendapatan ini kami dari BUMDes bisa merekrut tenaga kerja, bisa memberi kesejahteraan masyarakat, termasuk di PKK ya. Pendapatan PKK di Ponggo ini sudah kurang lebih 120 juta, yang mana PKK ini bisa menaungi ibu-ibu UMKM di tingkat RW untuk berkolaborasi, untuk bekerja, untuk gimana mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Ya, jadi benefit yang kita dapat dari pengembangan yang kita lakukan ya, dari pendapatan profit yang kita peroleh, kami kembalikan masyarakat dalam wujud benefit ya. Kami ada program-program unggulan yang ada di desa, yaitu program Satu Rumah Satu Mahasiswa, ada program BPJS Warga, jadi jaminan BPJS warga masyarakat itu dibayar oleh desa ya. Walaupun baru kelas 3 ya. Ada program rehab rumah, ada program untuk pengentasan kemiskinan, ada Satu Rumah Satu Jamban, Satu Rumah Satu Listrik. Jadi program-program kami kembalikan ke masyarakat dalam wujud program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dampak yang paling signifikan adalah dengan peningkatan kesejahteraan. Kenapa? Dari dulu masyarakat yang mungkin tidak punya penghasilan, dia jadi penghasilan karena apa? Dia bisa bekerja di Umbul Ponggo sendiri, dia juga bisa, kalau nggak bekerja, bisa memanfaatkan tempat yang ada di sini untuk melakukan usaha ataupun berbuka usaha untuk melengkapi ataupun memberi fasilitas kepada kebutuhan pengunjung. Jadi dulu kami menyampaikan ke masyarakat bahwasanya saya ketika nanti memimpin tidak akan bisa bangun gedung yang tinggi, jalan yang mulus, talud yang panjang, tapi akan membuat sistem. Dan sistem ini nanti akan membangun jembatan, bangun pariwisata, bangun pertanian, bangun perikanan, dan juga bangun infrastruktur. Jadi harapannya kalau di desa itu dari setiap kelembagaan ataupun pengelolaan dan tingkat desa itu dikelola dengan baik, mau berkomitmen terhadap visi misi desa, komitmen terhadap tujuan gimana nantinya seorang pemimpin itu harus mempertanggungjawabkan visi misinya. Nah itulah nanti ke depan
komitmen terhadap apa yang diimpikan dan dicita-citakan ini yang otomatis nanti akan bisa mensejahterakan masyarakat di desa kita. Ya, jadi selain kita itu memanfaatkan aset dasar yang ada di desa, kita juga harus bisa merawat, ya, menjaga. Karena potensi atau kekayaan alam ataupun keragaman budaya yang ada di desa, kearifan lokal yang ada di desa itu nanti supaya anak cucu kita nanti juga akan mendapatkan apa yang kita dapatkan saat ini, keberlanjutan dari lingkungan, keberlanjutan dari alam yang ada di desa, itu harus benar-benar kita jaga, jangan sampai kita serakah di desa dengan menggali semua potensi tapi tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan aspek yang nanti akan berdampak terhadap perkembangan yang kita lakukan di tingkat desa. Jadi, sebenarnya kita itu di desa atau potensi yang ada di desa itu sangat luar biasa. Kalau kita mau menyadari bahwa pembangunan aset atau aset dasar yang ada di desa seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya infrastruktur, dan sumber daya finansial, kalau 5 aset dasar ini bisa dikolaborasi, ini akan menjadi kekayaan yang sangat luar biasa sekali kalau kita bisa menggali potensi yang ada di desa. Peran desa sangat luar biasa terhadap perkembangan pariwisata yang ada di Umbul Ponggo. Bagaimanapun yang membidani, yang pertama kali memberi ide adalah perangkat desa sebagai wujud pemerintahan kecil di tingkat desa, dan disitulah yang mulai memberi sebuah arahan, kemudian memberi pembinaan, juga peningkatan kapasitas masyarakat dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan bagaimana lebih ke profesional dalam mengelola tempat pariwisata atau sebuah tempat pariwisata. Ya, contohnya kalau kita air ini dulu cuma digunakan untuk mencuci dan irigasi dari zaman nenek moyang sampai tahun 2001 kemarin, ya. Tapi sekarang air ini menjadi berkah, ya, karena kami dari air ini bisa kita manfaatkan sebagai pariwisata, untuk digunakan untuk perikanan, untuk pertanian, ya. Nah, ini sangat mendorong sekali pembangunan dan perkembangan yang ada di desa, ya. Bisa mengangkat potensi ini bisa beroptimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya berharap Ponggo lebih akan maju lagi, lebih kreatif lagi dengan tempat yang seperti ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tanpa didasari oleh sebuah kreativitas anak-anak muda dan juga masyarakatnya susah sekali untuk berkembang lebih besar. Jadi jangan lupa saksikan terus KSRI 19 Channel, karena hanya di sini tontonan-tontonan yang sangat menarik, ya, sangat menarik untuk dikunjungi, untuk dinikmati. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, KSRI 19 Channel mengucapkan terima kasih atas tontonan Anda yang tidak di skip. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf atas kata-kata atau kalimat yang mungkin menyinggung atau menyakiti. Jadi saya Cynthia Gani terkasih. Ya. Jadi oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata Indonesia.